Halo, Halo, perkenalkan nama saya Marici Puput Angel Ratmangun. saya Dr. Gigi Dewi Longgom Arina Harahap. NIM saya adalah 25041900012. Nah, hari ini saya dan teman kelompok saya mau mereview tentang buku Against the Gods. Konteks dari buku Against the Good adalah karya fenomenal yang menelusuri sejarah bagaimana manusia belajar, memahami, dan mengelola risiko. Buku ini ditulis oleh Peter L. Bernstein, seorang sejarawan keuangan dan ekonomi ternama yang mampu meramu sejarah intelektual dengan teori inventasi secara mengikat. Pada tahun 1996, buku ini berargumen bahwa garis pemisah antara masa modern dan masa lalu ditentukan oleh kemampuan manusia untuk menguasai risiko. Berikut adalah poin-poin utamanya. Yang pertama, pelepasan dari nasib. Sebelum adanya teori probabilitas, manusia menganggap masa depan ditentukan oleh nasib atau keinginan para dewa. Yang kedua, sejarah probabilitas. Bernstein menceritakan penemuan-penemuan besar dari tokoh-tokoh seperti Pascal, Fermat, dan Bernoulli yang mengubah permainan judi menjadi dasar ilmu statistik dan asuransi modern. Buku ini menjelaskan bagaimana pemahaman terhadap risiko memungkinkan terciptanya instrumen keuangan kompleks dan pertumbuhan ekonomi global. Bernstein juga menyinggung faktor emosional manusia dalam menghadapi ketidakpastian yang seringkali menantang model matematika rasional. Kemudian di buku ini juga dijelaskan tentang beberapa dewa-dewa. Makanya gak heran kalau nama bukunya adalah Against the Gods. Memang ada beberapa nama-nama dewa-dewa yang memang dibawa ceritanya oleh si Bernstein ini. Jadi ada dewa Zeus, ada dewa Poseidon, dan dewa Hades. Jadi ketiga dewa ini sedang bermain dadu. Nah, yang paling menang atau yang menang itu adalah dewa Zeus. Jadi dewa Zeus itu karena dia menang, dia mendapatkan surga atau menguasai surga atau nirwana. Yang kedua itu adalah Poseidon. Jadi yang juara kedua itu adalah Poseidon dan akhirnya dia menguasai lautan. Dan yang kalah itu adalah Hades. Itu sebabnya dia dikirimnya ke dunia bawah atau neraka. Hubungan dari buku Against the Goods dengan enterprise risk management modern. Yang pertama, pergeseran paradigma dari takdir ke pengelolaan. Bernstein menjelaskan bahwa perbedaan antara manusia modern dan kuno adalah kemampuan untuk menguasai risiko daripada sekedar pasrah pada nasib atau dewa. Hubungan ke enterprise risk management mengadopsi prinsip ini dengan berasumsi bahwa risiko organisasi bukanlah sesuatu yang hanya bisa diterima, melainkan harus diidentifikasi, diukur, dan dikelola secara proaktif. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Penulis membahas bagaimana informasi dan data dapat mengubah ketidakpastian menjadi risiko yang bisa dikalkulasi. Hubungan ke enterprise risk management, kerangka kerja enterprise risk management atau seperti ISO 31000 atau COSO Enterprise Risk Management dirancang untuk membantu manajemen mengambil keputusan strategis di tengah ketidakpastian berdasarkan data dan konteks organisasi. Dan yang ketiga, risiko sebagai peluang. Bernstein berpendapat bahwa pemahaman risiko adalah katalis bagi kemajuan ekonomi dan inovasi. Hubungan ke enterprise risk management berbeda dengan manajemen risiko tradisional yang hanya fokus pada pencegahan kerugian. Enterprise risk management modern melihat risiko secara holistik sebagai cara untuk mengoptimalkan nilai atau value created dan mencari peluang strategis. Ada beberapa tokoh juga di buku ini yang paling sangat sering disebutkan. Yang pertama adalah Blaise Pascal. Blaise Pascal ini seorang matematikawan, seorang fisikawan, seorang filsuf. Nah, dia bersama temannya Fermat
Dia itu membuat dasar-dasar probabilitas sehingga terjadilah teori probabilitas lewat diskusi permainan judi. Nah, dari sinilah akhirnya probabilitas bisa dihitung. Resiko itu akhirnya bisa diukur, bisa dihitung, dan ini adalah cikal bakal lahirnya risk appetite atau selera resiko yang sekarang di ilmu enterprise manajemen resiko modern ada. Kemudian ada Harry Markowitz. Nah, Harry Markowitz ini sekitar ada di tahun 1927-an. Nah, dia ini adalah seorang ekonom modern. Nah, si Harry ini dialah yang menciptakan teori portfolio of risk atau portfolio of risk teori. Nah, si Markowitz ini ya, dia itu mencetuskan bahwa resiko itu dikelolanya harus secara keseluruhan dan terintegrasi. Dan Markowitz bilang bahwa diversifikasi harus mengurangi resiko. Terus ada lagi nih, satu lagi, Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli ini ibaratnya dia ini berdarah murni dari keluarga fisikawan matematika. Nah, Daniel Bernoulli ini memperkenalkan expected utility theory, bahwa nilai dari suatu hasil bukan hanya diukur dari angka semata, tetapi juga dari kepuasan subjektif. Nah, hubungannya apa nih sama ilmu enterprise risk management modern, yaitu menciptakan cikal bakal dari risk tolerance enterprise risk management di zaman modern ini. Kelebihan dari buku Against the Gods, yang pertama, narasi yang menarik atau storytelling. Bernstein berhasil menyajikan sejarah matematika dan ekonomi layaknya sebuah novel petualangan intelektual. Ia menceritakan kisah di balik tokoh-tokoh besar seperti Pascal dan Bernoulli sehingga konsep probabilitas terasa lebih hidup dan manusiawi. Kedua, perspektif sejarah yang luas. Buku ini memberikan konteks tentang bagaimana pemahaman terhadap risiko telah mengubah peradaban manusia dari percaya pada nasib atau dewa menjadi penguasa masa depan melalui angka. Dan yang ketiga, aksesibilitas konsep rumit. Salah satu kekuatan terbesarnya adalah kemampuan penulis menjelaskan teori manajemen risiko dan statistik tanpa terjebak dalam rumus matematika yang membosankan, sehingga dapat dinikmati oleh pembaca umum maupun profesional keuangan. Ketidaksetujuan saya dari buku Against the Gods yaitu meremehkan ketidakpastian versus resiko. Bernstein kadang mencampur-adukan antara risk atau yang bisa dihitung probabilitasnya dan uncertainty atau yang benar-benar tidak diketahui. Bagi sebagian orang, buku ini terlalu menyederhanakan dunia yang kacau menjadi sesuatu yang seolah-olah selalu bisa dikalkulasi. Terus di buku Against the Gods ini kekurangan yang lainnya adalah dia lebih ke tradisi barat ya. Mungkin untuk kita yang orang timur nih akan terjadi banyak perdebatan kalau menurut saya, karena memang basicnya aja kan dari perjudian ya, sedangkan kita yang orang timur tuh, apalagi kita yang memang negara yang beragama gitu kan ya, untuk perjudian memang diharamkan atau tidak dibolehkan. Jadi mungkin kekurangannya tuh salah satunya di situ. Dari judul juga itu kekurangannya menurut saya, judulnya kalau orang yang tidak mengerti gitu ya, yang hanya mengetahui bahwa God itu adalah Tuhan atau Allah gitu ya, itu juga akan sangat menjadi kontroversial ya, against the God. Jadi awalnya itu bahkan salah satu pegawai yang ada di kantor saya itu membaca, "Dok, itu apa? Kok ada bahasa Tuhan-Tuhannya?" katanya gitu. Saya bilang, bukan, ini bukan gods di sini, maksudnya bukan Tuhan, tapi dewa-dewa atau dewa-dewi, gods and goddess. Jadi dari situ juga, dari judulnya juga udah agak-agak
agak-agak nyerempet ya gitu, nyerempet ke arah kontroversial sih kalau menurut saya. Terus kemudian di buku ini juga banyak filosofinya, sehingga buku ini bahasanya menurut saya berat ya. Jadi kalau baca buku ini tuh harus berkali-kali gitu. Jadi nggak bisa sekali baca kita langsung paham gitu ya. Karena ini bukan buku untuk praktis ya, bukan untuk best practice gitu. Ini benar-benar filosofi yang dibaca pun harus benar-benar konsentrasi dan hati-hati sekali. Kalau kita nggak hati-hati, ini agak takutnya malah ada pengertian lain gitu, ada persepsi lain yang mungkin menjadi kontroversial gitu kan. Ya sama seperti judul bukunya ya. Judul bukunya juga menurut saya sudah menyerempet ke kontroversial kalau yang tidak terlalu mengerti. Nah, dalamnya juga seperti itu ternyata. Jadi memang buku ini bahasanya berat karena banyak filosofi dan tidak praktis ya. Otomatis ya memang tidak bisa serta-merta langsung diimplementasikan. Jadi betul-betul si filosofinya itu harus diartikan dulu, terus diintegrasikan, dihubungkan, baru bisa dibuat best practice-nya. Kalau misalnya kita ambil contoh nih ya untuk resiko dari buku ini, kalau memang kita praktekkan gitu, karena kan resiko ini hanya menitik beratkan pada resiko finansial. Contohnya rumah sakit. Ya rumah sakit kan nggak bisa juga ya hanya menitik beratkan pada finansial. Kita kan juga ada sosialnya ya. Jadi kalau misalnya apa-apa dihitungnya selalu resiko finansial nanti rugi, resiko finansial yang rugi ya nggak bisa gitu kan. Rumah sakit juga ada sosialnya gitu kan, apalagi rumah sakit umum daerah, rumah sakit negeri ya. Ya memang ada beberapa yang pasiennya memang digratiskan ya. Kalau dibilang resiko finansial memang, tapi kalau dari sisi reputasional kita bisa naik ya kan. Kalau ada resiko reputasional kita bisa naik ya. Kalau kita apa-apa, oh resiko finansial. Nah kalau kita ke pasien bisa jadi resiko reputasional, finansialnya selamat, reputasionalnya nggak selamat, nanti lama-lama finansialnya nggak selamat juga gitu. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari kami berdua. Semoga yang menonton video ini bisa lebih jelas dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita masing-masing. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Bye. Oke, segitu dulu review buku Against the Gods dari kami. Semoga yang menonton video ini bisa jelas oleh penjelasan kami dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan tentang review-review buku yang menarik lainnya. Dadah!